Inter Milan kembali lagi ke UCL Final sejak tahun 2010 untuk pertama kalinya. Pertama kalinya dalam 13 tahun terakhir ini, mereka balik lagi ke UCL Final. Di zaman-zamannya Jose Mourinho saat itu. Dan sekarang zamannya Simone Inzaghi. Kelihatannya lumayan juga Inter Milan. Mungkin mereka nggak bakal jadi favorit untuk menangin Champions League. Tapi dari pertandingan ini melawan AC Milan yang baru aja mengalahkan tim favorit dari Italia, Napoli, Inter Milan pun juga nggak gitu kesulitan. Menang secara agregat 3-0. Performance yang bagus sekali dari dua leg ini. Dan terlebih lagi, kalau gue lihat Inter Milan itu lebih fokusnya ke pertahanan ya. Ya sama lah kayak tim-tim Italia lainnya. Mereka selalu fokusnya sama defensive performance-nya mereka. Dan dari sini kita kelihatan Inter Milan memang sangat memadai ya di belakang. Terutama pemain seperti Acerbi yang bikin Giroud itu kelihatannya tuh apa ya? Kayak ghosting ya, ngilang. Sangat terisolasi banget Giroud ini di pertandingan kali ini. Ada juga Alessandro Bastoni ya, pemain yang punya ball playing ability dan juga secara defense sangat tangguh. Akhirnya mereka dapat clean sheet juga melawan AC Milan dalam 2 kali pertandingan. Ini juga bukan pencapaian yang sangat mudah begitu. Dan secara composure ya, secara ketenangan maupun off the ball ataupun on the ball, mereka tuh sangat tenang. Strategi itu, mereka itu sangat jelas. Mereka bermain dengan formasi 3-5-2. Ada sayapnya, Di Marco di sayap kiri, dan juga Dumfries di sayap kanan. Itu kelihatan mereka sangat jelas. Kalau mereka dapat bola, mereka tinggal ngoper ke bagian sayap. Gitu, untuk memperlebar lapangan. Begitu. Dan sangat jelas sekali secara taktik, Simone Inzaghi jauh lebih unggul daripada Stefano Pioli di pertandingan kali ini. Dan juga kita nggak ngomongin secara taktik aja, tapi secara kualitas. Mereka jauh lebih unggul daripada AC Milan. Kalau kita bandingkan dengan Inter Milan, ya, yang tenang, yang pede, mereka tahu kalau bola itu bisa disampaikan ke pemain seperti Lautaro Martinez dan Edin Dzeko, mereka bisa do the business. Tapi kalau kita lihat di AC Milan itu keterbalikan. Mereka nggak punya pemain sekelas Lautaro Martinez. Olivier Giroud, pemain yang sangat bagus. Gue suka dengan pemain ini. Tapi dia tetap adalah pemain yang berumur 37 atau 38 tahun. Ya, udah nggak muda lagi. Dan Giroud itu adalah tipe pemain yang hebat kalau dia berkombinasi dengan pemain hebat lainnya. Di Milan, dia hebat dengan Rafael Leao yang fit ya. Kemarin itu Leao mainnya masih belum fit 100% karena dia baru aja balik cedera dalam beberapa minggu terakhir ini. Di Perancis, dia hebat bermain dengan Mbappe. Ya, dia bisa melakukan flick-flick manisnya. Dan juga Griezmann begitu. Giroud itu dia hanya hebat kalau dia itu ada pendampingnya. Dia nggak bisa melakukan gol-gol individu secara sendirian begitu loh. Nah, di pertandingan kali ini dia kelihatan memang sangat terisolasi, yaitu juga berkat bagusnya ya performance-nya Francesco Acerbi kemarin itu. Dan juga memang secara kualitas di final third AC Milan itu memang kosong. Rafael Leao masih belum fit 100%. Giroud yang tadi gue bilang ya kan masih bukan pemain superstar yang AC Milan butuhkan ya untuk masuk ke final. Mereka butuh seseorang seperti Zlatan Ibrahimovic, pemain yang butuh karisma, yang ada karismanya gitu loh, yang bisa bikin pemain defender lawan itu respect. Karena respect ini bisa mengubah gaya pikiran lawan gitu ya. Cara markingnya beda, hilang konsentrasi bisa aja begitu, ada rasa takut lah. Itulah respect. Tapi Giroud masih belum bisa memberikan ya karisma dan
fear factor ini seperti Zlatan Ibrahimovic. Jadi intinya AC Milan itu di lini depannya itu sebetulnya apa ya? Gak ada nilai jualnya. Mereka itu bukan pemain yang bisa merubah keadaan secara individu, ya. Karena pemain yang bisa melakukan ini itu bisa menginspirasikan rasa kepedeannya. Oh ya, kalau kita lagi gagal, kita bisa aja oper ke dia. Mungkin kita bisa, masih ada kesempatan menang. Tapi kalau kita lihat dari sisi di depannya, ada Brahim Diaz juga ya, yang baru aja mendapatkan satu kesempatan emas untuk mencetak gol ya. Dia dapat bola Sandro Tonali dari sisi kiri, tapi dia melakukan kontak yang nggak bagus dengan bola dan akhirnya gampang di-save sama Onana. Brahim Diaz, Rafael Leao yang masih belum fit 100%, Olivier Giroud yang tua, dan di sayap kanannya itu ada Mesias Junior, ya kan. Ini level pemain yang seharusnya memang belum memadai ya untuk masuk ke UCL final. Jadi nggak cuma di starting 11 aja, tapi di sisi bench player itu bisa kelihatan juga ya. Dari sisi kualitas Inter Milan jauh lebih bagus. Starting 11 yang tadi gue bilang udah kelihatan jelas ya kan, jauh kalah daripada Inter Milan. Tapi dari sisi bench Inter Milan, mereka masih ada pemain seperti Joaquin Correa dan Romelu Lukaku yang bisa gantiin Dzeko dan Lautaro Martinez ya sewaktu-waktu. Kedua pemain ini mungkin, Correa sama Lukaku, mungkin lebih bagus daripada Giroud dan Leo. Leo yang kemarin ya, yang baru cedera, bukan Leo sepanjang musim. Itu beda cerita. Tapi kalau kita ngomongin pure pertandingan kemarin, dua pemain cadangan ini bisa aja lebih bagus daripada striker starting 11-nya Milan. Terus juga ada pemain seperti siapa tuh kemarin? Ada juga yang dibawa masuk sama Inzaghi. Pokoknya kualitasnya itu sangat kebanting. Bisa kelihatan dari pergantian pemainnya Stefano Pioli. Mereka lagi dalam keadaan mengejar situasi ya. Mereka harus mencetak gol. Mereka harus mencetak at least 3 gol untuk bisa masuk ke final. Tapi pergantian pemainnya Pioli ini sangat aneh. Dia malah mengubah siapa tuh defendernya, Malik Thiaw, center back, diganti dengan Pierre Kalulu. Ini perubahan yang aneh yang nggak mempengaruhi pertandingan, ya, sama sekali nggak mempengaruhi. Mereka harusnya menambahkan striker gaya dobrak, tenaga dobrak, tapi dia malah menggantikan center back. Ini bukannya dia memang butuh menggantikan ya, bukannya memang saking jeleknya harus digantikan. Tapi menurut gue karena dia itu yang nggak bisa apa-apa. Dia hanya ganti karena memang ya yang penting ganti aja deh. Soalnya dia mau bawa pemain penyerang pun nggak ada yang bisa lebih bagus daripada Giroud, Leo, dan Brahim Diaz. Gitu. Itulah situasi benchnya. Dan itulah juga alasan kenapa di luar taktik, secara kualitas AC Milan masih belum memadai ketimbang Inter Milan. Jadi kita tuh bisa ngomongin sekarang Inter Milan udah masuk ke final ya. Bakal ketemu tim kayak Man City dan Real Madrid. Kalau ditanya, menurut gue siapa yang mereka mau masuk ke final di pertandingan besok, jawaban mereka mungkin Real Madrid. Karena formnya Man City yang sangat bagus ya, sangat ciamik dengan Haaland di depan, dan De Bruyne juga lagi in form di waktu yang tepat. Kemungkinan Real Madrid adalah jawabannya mereka. Tapi Real Madrid pun juga bukan lawan yang mudah. Tapi mereka akan masuk ke final ini dengan status underdog. Banyak yang mikir ya, Madrid kalau menang lawan City, mereka pasti akan juara. Sama juga dengan City, kalau mereka menang lawan Madrid, mereka pasti akan juara. Karena lawannya gampang, Inter Milan. Banyak yang sudah mencoret nama Inter Milan. Tapi tunggu dulu,
menurut gue Inter Milan ini punya kualitas yang berbeda ya. Mereka datang ke pertandingan ini dengan status underdog. Mereka akan bermain tanpa beban. Dan kita juga nggak bisa meragukan lagi kalau mereka itu ada pemain yang bisa merubah keadaan secara individu. Lautaro Martinez, Edin Dzeko, Hakan Çalhanoğlu. Siapa tahu Çalhanoğlu tiba-tiba dari jarak jauh langsung nge-score. Ya kan? Nggak ada yang bisa tebak kalau namanya sepak bola. Dan juga kita nggak bisa meremehkan ya dari sisi mental, dari cara persiapan Inter Milan ke pertandingan ini. Kalau Man City dan Real Madrid, mereka itu punya banyak komponen ya yang mereka harus atur. Real Madrid ada Vinicius Junior, ada Benzema. Ancelotti banyak pikiran gimana cara mengeluarkan yang terbaik dari pemain-pemain ini. Manchester City juga dengan gaya bermainnya, gaya filosofinya, mereka suka utak-atik ya kan, pergerakan pemainnya. Begitu, sangat ribet gitu. Jadi kita nggak bisa meremehkan Inter Milan dengan tujuannya yang pasti. Tujuannya di pertandingan ini, mereka pasti akan bertahan. Mereka akan parkir bus dan akan meluncurkan serangan balik ketika ada kesempatan seperti itu. Jadi mereka bisa mengalirkan seluruh fokusnya ini ke taktiknya yang ini, yang counter attack gitu. Persiapannya bisa 100% ke sana. Kita nggak bisa ngomong yang sama untuk Madrid dan City begitu. Jadi kita nggak bisa meremehkan Inter Milan. Banyak yang bilang mungkin final kali ini harusnya ya Madrid lawan City, itu cocok. Tapi menurut gue Inter Milan sama Man City atau Madrid itu juga bukan final yang membosankan. Ada nilai yang menarik. Oke guys, sampai di sini aja video hari ini. Semoga kalian enjoy. Dan juga jangan lupa kasih like dan subscribe karena gue bakal upload video-video selanjutnya. Oke guys, thank you for watching.